Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 5 Februari 2025. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Dan bersama gereja kita memperingati Santa Agatha, perawan dan martir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub ketika mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimana mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar hari ini, Yesus kembali ke tempat asalnya, tetapi justru ditolak oleh orang-orang sekampungnya, orang-orang yang sudah mengenalnya sejak kecil. Mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus yang mereka kenal, yang adalah anak tukang kayu, sungguh Sang Mesias yang penuh hikmat dan kuasa. Mereka terjebak dalam prasangka dan ketidakpercayaan. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak dapat melakukan banyak mujizat di sana. Bukan karena kuasanya berkurang, tetapi karena orang-orang sekampungnya menutup hati terhadap dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sering kita secara pribadi juga bersikap seperti orang-orang Nazaret. Kita sulit percaya bahwa Tuhan turut bekerja, berkarya dalam hidup kita melalui orang-orang yang kita kenal. Kita lebih mudah menerima kebaikan dan nasihat dari orang luar, tetapi menolak atau meremehkan mereka yang dekat dengan kita, anggota keluarga, teman, bahkan sesama dalam komunitas iman kita.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita juga secara pribadi mengalami penolakan saat kita berusaha hidup lebih baik atau menjadi saksi Kristus dalam lingkungan kita sendiri. Mungkin kita ditertawakan, dicemooh, atau dianggap sok suci. Namun dalam situasi demikian, dalam situasi tantangan dan cobaan demikian, iman kita diuji. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar untuk lebih peka terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita menutup hati hanya karena merasa sudah tahu segalanya. Jangan biarkan prasangka dan kepicikan pikiran kita menghalangi karya Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, marilah kita berusaha untuk tetap percaya, meskipun dalam situasi sulit, dan membiarkan Tuhan membentuk kita dengan kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita juga dapat belajar dari kesetiaan Santa Agatha yang kita peringati hari ini dalam menghidupi dan mempertahankan kemurnian cintanya akan Tuhan dengan hidup murni. Walaupun dengan jalan kesulitan dan penderitaan, dia tetap menjalaninya dengan penuh sukacita, bahkan sampai ia menerima mahkota kemartiran. Marilah kita menjaga kemurnian cinta kita akan Tuhan, sehingga kita akan selalu menemukan kasih Tuhan dalam setiap kesulitan dan penderitaan yang kadang hadir dalam hidup kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.